Lukas 5 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Kita duduk saja. Biasanya saya suruh berdiri, tapi hari ini saya suruh duduk saja. Ayat 1 saya baca, nanti ayat selanjutnya kita bergantian. Secara litaninya bergantian. Lukas 5 ayat 1 sampai 10. Saya pikir ini semua sudah tahu tentang firman Tuhan ini. Jemaat di Salom pasti suka membaca kitab, kan? Amin. Baik, kita baca ya, saya baca ayat 1. Begini firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Dan demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesempatan yang istimewa diberikan kepada kita, bahkan kepada siapa juga, Petrus, Simon Petrus. Sebenarnya bisa juga kesempatan itu, kepercayaan juga diberikan kepada Simon Petrus. Saya katakan tadi, kesempatan itu tidak selalu ada. Saya berpikir kesempatan itu tidak selalu ada. Kadang kita sebagai orang Kristen tidak langsung tanggap untuk menangkap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesempatan yang diberikan Tuhan, misalnya ibadah setiap hari Minggu, itu kesempatan yang diberikan Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan firman Allah. Hari ini kita melihat memang dalam cerita ini Petrus di situ dikatakan sedang mencari ikan. Dalam cerita itu Bapak Ibu, sepanjang malam mereka mencari ikan, tetapi tidak ada yang didapatkan. Padahal mereka sudah capek-capek menunggu kesempatan ingin mendapatkan ikan, tapi justru mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kita melihat di situ ya. Kesempatan yang pertama di situ dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Banyak orang di situ saat itu datang mengurumuni Yesus, hendak mendengarkan firman. Dikatakan ayat 2, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ceritanya Bapak Ibu, setelah ini kejadiannya, setelah banyak sekali Yesus menyembuhkan orang sakit. Bahkan di Nazaret banyak orang yang menolak Tuhan. Bahkan di Nazaret ya banyak orang yang menolak Tuhan. Di kota sebelumnya banyak mujizat yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang.
mereka sembuh. Tetapi di Nazaret justru mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ketika kesempatan itu juga datang kepada Petrus, kita melihat kesempatan yang pertama. Saya katakan tadi, kesempatan yang istimewa yang diterima oleh Petrus adalah mendengar firman Tuhan. Kesempatan yang istimewa bagi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kapan Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan? Setiap hari bisa. Setiap hari Minggu juga bisa. Untuk apa kita mendengarkan firman Tuhan? Supaya kita semakin mengenal siapa Kristus. Kenapa tidak ke perahu orang lain Yesus naik? Bapak Ibu, coba kita pikirkan secara logika. Kok bisa sama si Petrus ya kesempatan itu datang? Padahal saat itu banyak orang yang menjala ikan. Tetapi kesempatan itu diberikan Tuhan kepada Simon Petrus. Supaya apa? Supaya Simon Petrus ini mengenal Yesus itu semakin dalam. Kenapa kepada kita yang diberikan Tuhan kesempatan? Bukan kepada orang lain. Banyak orang mendengar firman. Siapa sih zaman sekarang ini, siapa sih yang tidak pernah mendengarkan firman? Semua pasti bisa mendengarkan firman. Kesempatan untuk mengenal Yesus sedikit orang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengarkan di media sosial ada Alkitab bahasa bilang yang dihapus, disuruh dihapus, itu menjadi suatu viral, Bapak Ibu. Jadi maksud saya di situ kesempatan untuk mendengar firman, semua orang banyak bisa mendengarkan. Sekarang tidak susah mendengarkan firman. Kalau zaman para rasul, mereka melihat membaca tidak boleh, bahkan disembunyikan. Di negara Cina pun tidak boleh mendengarkan firman. Alkitab itu pasti dibakar. Banyak orang mendengarkan firman lewat YouTube, lewat apa, bisa semua mendengarkan firman. Kesempatan mereka mendengarkan firman, kesempatan saja. Kita bisa melihat di sini untuk apa mendengarkan firman? Untuk semakin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Amin. Jadi kenapa kita harus membaca firman setiap saat? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu supaya bertumbuh mengenal Yesus itu. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran firman Tuhan. Bapak Ibu kalau tidak mendengar firman, tidak membaca, dari mana Bapak Ibu bertumbuh? Dari mana Bapak Ibu mengenal Yesus sebagai Tuhan Bapak Ibu? Jemaat Tuhan sering baca firman? Amin. Saya selalu sarankan supaya kita membaca firman, supaya Bapak Ibu mengenal siapa Yesus itu. Rupanya tidak hanya membaca. Di sini dikatakan si Petrus, kita baca lagi ya. Saya baca ayat 1 sampai kesempatan yang pertama yang alami si Petrus adalah ketika dia mendengarkan firman, dia dilawan oleh Tuhan. Kita lihat pada suatu kali seperti di pantai Genesaret, sedang orang banyak berdunia hendak mendengar firman. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sudah telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari perahu. Di sini kita lihat Simon mendengar firman. Setelah mendengar firman, Yesus masuk ke dalam perahu. Jadi kita tidak hanya cukup mendengar, tapi mengizinkan Yesus masuk di dalam hati kita. Amin. Itu yang pertama. Supaya apa? Karena latar belakangnya si Simon ini tidak mendapatkan apa-apa pada saat itu. Tidak ada yang ditangkap sama sekali sepanjang malam. Tetapi saat itu Tuhan menyuruh, di ayat 5 dikatakannya, dia suruh Simon, ayo tebarkan dulu jalamu ke yang paling dalam. Dia berpikir, saya kan sama lama di sini.
Kok bisa pula dia suruh saya untuk pergi mendebarkan? Mulai dia ragu. Tetapi apa kata Simon? Karena Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Dia bekerja keras. Rupanya bekerja keras memang perlu. Tapi ingat Bapak Ibu, bekerja keras kalau tidak diberkati Tuhan tidak akan berhasil. Mungkin bisa berhasil, tapi mungkin ya biasa-biasa aja. Bekerja keras boleh, tetapi bekerja keras di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan hasil. Di sini dikatakan, kami tidak menangkap apa-apa. Ini reaksi si Simon. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini ada rasa ragu, bimbang, tetapi ada juga bercampur kata-kata. Orang yang mengenal Kristus sudah pasti dia menjadi orang yang tidak ragu. Makanya kita selalu membaca firman setiap saat. Supaya apa? Supaya kita tidak ragu kepada Kristus. Ketika kita semakin mengenal Yesus semakin dalam, yang ragu dirubahkan menjadi apa? Tidak ragu. Saya melihat di sini Bapak Ibu, pengenalan si Petrus mungkin pada saat itu dangkal, tetapi ketika Yesus masuk ke dalam perahunya, di situ juga dia masih ragu. Saya melihat besar ragu. Tetapi ketika Tuhan suruh, mungkin antara logika dengan iman tidak sejalan. Karena logika dengan iman tidak sejalan Bapak Ibu. Kita melihat dia sudah mulai satu malam mencari ikan, tidak dapat apa-apa. Sama dengan kita. Sudah seberapa lama kita mengikuti Yesus? Belum ada apa-apa. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Taat saja. Taat saja Bapak Ibu. Kesempatan hanya sekali diberikan kepada kita. Yang ragu diubahkan menjadi tidak ragu. Kesempatan pertama adalah kita bisa mendengarkan firman. Mengapa kita mendengarkan firman? Supaya kita mengenal Dia semakin dalam. Yang tadinya ragu dirubahkan nanti menjadi apa? Kepastian. Itu yang pertama. Yang kedua, rupanya Petrus yang tadi ragu, tapi dia jalankan juga ada taatan. Taat dia Bapak Ibu. Kesempatan yang kedua, ketika Petrus taat, apa yang terjadi? Dia mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu belum mengalami kuasa Tuhan saat ini, taat saja. Amin. Ada saat nanti Bapak Ibu mengalami kuasa Tuhan. Amin. Saya selalu menguatkan jemaat. Jangan sekarang lihat Pak. Jangan sekarang lihat Bapak Ibu. Nanti 10 tahun baru kita berkata, oh benar Yesus itu orang yang taat rupanya akan mendapatkan upah. Taat aja Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami kuasa Tuhan nanti. Tidak sekarang. Tuhan akan perhitungkan itu kepada kita. Jangan ragu kuasa Tuhan. Kesempatan yang kedua saya katakan, Petrus mengalami kuasa Tuhan. Kita juga harus mengalami kuasa Tuhan. Harus mengalami kuasa Tuhan. Tidak harus kuasa Tuhan itu mujizat yang sakit sembuh, tidak. Mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan itu juga mengalami kuasa Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Menerima anugerah daripada Tuhan itu kuasa Tuhan. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Di sini kita lihat di ayat 6-8 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, tadi yang ragu, tapi dia mau
berarti harus dilakukan. Tidak hanya mendengar firman, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Bukan berarti kita menghafal semua firman, tetapi satu pun kita tidak lakukan, berarti kita gugur. Apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Petrus ketika melakukan firman? Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Logika dan iman tidak bisa sejalan. Secara manusia tidak bisa dipikirkan. Kalau si Simon kita tahu dia sudah kawakan di dalam pekerjaan itu. Tidak mungkin saya sebagai guru mengajarkan Pak Sean bengkel misalnya itu pekerjaannya. Tidak mungkin saya mengajarkan pekerjaan yang lain sementara bukan di situ bidang saya. Tetapi Yesus kenapa bisa? Karena dia Allah, sumber berkat itu. Dia sumber berkat itu. Kita hanya percaya saja kok dituntut. Salah satunya kesempatan yang istimewa, termasuk poinnya investasi surgawi kemarin. Bapak Ibu, kesempatan Bapak Ibu untuk berinvestasi kepada Tuhan, bukan kepada kami, kepada Tuhan. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasilnya. Saya akan melakukan, saya mendapatkan hasilnya. Untuk saya, Bapak Ibu yang melakukan, keluarga dan keluarga melakukan, Bapak Ibu juga yang mendapatkan hasilnya. Saya yang menanam padi, saya lah yang harus mendapatkan hasilnya. Tidak mungkin Bapak Ibu yang mendapatkan hasilnya. Berarti nanti itu pencuri kan? Saya yang tanam padi, tanam ini. Masa Bapak Ibu yang mendapatkan hasilnya? Ya kita masing-masing. Misalnya Bapak Ibu yang kerja, masa saya harus tahu saya gaji Bapak Ibu? Kan tidak. Untuk Bapak Ibu. Seperti investasi surga yang kemarin. Itu untuk Bapak Ibu, bukan untuk saya. Ya kalau saya melakukan ya untuk saya. Kalau saya juga tidak melakukan, saya juga tidak dapat. Mari kita belajar. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa yang dilakukan oleh Petrus membuahkan hasil. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu akan terima hasil. Amin. Apa yang Bapak Ibu kerjakan selama Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu akan dapatkan. Itu kesempatan Bapak Ibu yang istimewa. Selagi Bapak Ibu mendapat kesempatan. Kalau Bapak Ibu diberkati hari ini, jangan lupakan Tuhan. Saya tidak melarang, jangan lupakan Tuhan. Di dalam segala dikatakan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Wah, ini luar biasa berkat Tuhan ya. Mulai koyak jalan mereka, begitu banyaknya berkat Tuhan yang mereka dapatkan. Luar biasa itu. Ada yang sudah mulai koyak jalan Bapak Ibu, kantongnya maksudnya begitu banyak duitnya jadinya nggak ada lagi tempat untuk meletakkan. Ada? Belum kan? Mau koyak? Gak mungkin lah koyak ya. Maksudnya di situ begitu banyaknya berkat dari mereka dapat berlimpah-limpah. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan nggak mau, ya mau bilang apa? Dan ada juga firman Tuhan berkata, ada juga karunia menderita kan? Atau ada di antara kita yang mempunyai karunia menderita di dunia ini? Kalau bisa jangan lah ya. Lalu kalau cawali ini Tuhan seperti Yesus. Ada memang karunia menderita seperti Rasul Paulus kan? Dia menderita sampai mati. Menderita. Kalau bisa janganlah kita menderita kan? Cukup saja lah. Cukup makan, cukup minum, cukup beli sepatu yang baru. Ya, sehingga jalan mereka mulai koyak. Artinya ketika mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka mendapat. Jadi saya harap Bapak Ibu lakukanlah firman itu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu diberkati.
Lakukan firman itu. Bagaimana cara melakukan firman? Kita harus rajin baca firman. Jangan malas-malas baca firman. Daftar ide yang baca firman lagi yang anak-anak. Sudah anak kan bahasa Batak begitu. Bagaimana jadi alasan kita untuk tidak membaca firman? Bagaimana kita mau melakukan kalau tidak pernah baca? Ditanya jemaat Tuhan di tempat ini, di mana tertulis huruf? Di mana ya? Kayak dari perjanjian baru itu semua. Jadi malu kita kan? Kayak rajin buka aja dulu, buka aja dulu. Jemaat Tuhan harus rajin baca Alkitab. Supaya apa? Supaya tahu kita melakukannya. Jangan begini. Pak Pendeta itu bilang begini. Padahal firman Tuhan sudah ada di sana. Kita tinggal baca saja, lakukan. Baca, lakukan. Amin. Selanjutnya dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Begitu banyaknya mereka yang mereka dapatkan, justru mereka bisa bagi kepada orang lain. Luar biasa itu ya. Sampai orang-orang yang ada di situ heran. Kok bisa sampai seperti itu? Bisa berbagi. Justru sekarang susah kita berbagi ya. Apalagi ibu-ibu di dapur susah dia membagi duit yang didapatkan oleh suaminya. Susah Bapak Ibu kan? Zaman sekarang kan berbagi loh Bapak Ibu. Saking banyaknya dapat kita. Bapak Ibu sudah berbagi? Amin. Sudah berbagi? Susah memang berbagi. Kayak Pak kata ibu anak, kok sampai bisa 2.000 masuk ke persembahan? Seperti hari sekolah minggu kita kan? Itu juga berbagi. Tapi kalau bisa, janganlah. Sama Tuhan kan kita mau berikan yang terbaik. Amin. Tapi saya lihat kemarin sudah mulai ada yang 2.000. Jangan-jangan Pak Pendeta juga buat 2.000 kan? Berbagi. Kalau memang sedikit susah membaginya ya. Tapi kalau kayak mereka ini sudah hampir sakonya, kalau nggak dibagi nanti bagaimana itu berkatnya itu? Harus dibagi memang kan? Harus dibagi. Saking banyaknya. Tapi sedikit pun kalau kita bisa berbagi, puji Tuhan. Janda miskin juga bisa berbagi. Walaupun tidak ada uangnya. Disitulah kita masih semakin meningkat lagi kerohanian kita. Ketika kita bisa memberi yang dari sedikit ini, itu yang Tuhan perhitungkan. Bukan Tuhan tidak perhitungkan dari yang banyak, bukan. Tetapi ketika kita mau melakukan firman, itu yang semakin diberkati Tuhan. Amin. Lalu apa dikatakan? Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa berkat mereka. Hampir tenggelam perahu mereka, saking banyaknya. Baru dikatakan ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Luar biasa kasih karunia itu kepada Petrus. Dia mengaku, aku orang berdosa Tuhan. Tidak layak aku menerima berkat Tuhan. Sebenarnya itu juga sama si Petrus. Tidak layak kita menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita orang berdosa awalnya. Tetapi bukan karena kita orang hebat sehingga Tuhan berikan kasih karunia itu, tidak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia berikan kepada orang yang dikasihinya anugerah itu, kesempatan itu. Tidak semua orang mendapatkan itu. Kita ini tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan layakkan kita. Sehingga Petrus berkata, aku tidak layak Tuhan. Seharusnya ketika kita datang ke gereja ini, kita berkata, Tuhan, aku tidak layak menghadap tamu. Layak Bapak Ibu menghadap tata Tuhan? Tidak. Dalam perjanjian lama, satu pun manusia tidak layak menghadap Tuhan. Karena Tuhan itu suci. Tuhan itu agung. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghadap Tuhan. Kalau mereka menghadap Tuhan, harus memberikan persembahan korban keselamatan. Itu pun yang menghadap siapa? Imam besar. Tidak boleh sembarangan. Sehingga Petrus berkata, tak layak Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, engkau layak. Kita semua tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan saat
tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Kesempatan kita, anugerah Allah itu diberikan kepada kita. Kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, diberikannya kepada kita apa? Anugerah, keselamatan. Itu hal yang paling penting di dalam hidup kita. Di situ saya katakan mengalami kuasa Tuhan harus lakukan. Baru setelah kita mengalami kuasa Tuhan, baru kita berbagi kepada orang lain. Yang ketiga, kesempatan yang istimewa di ayat 9 sampai 11 dikatakan, mari kita baca ayat 9 sampai 11. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 dikatakan, dan sesudah mereka mengelola perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang ketiga, menyambut Yesus, bahkan terlibat di dalam melayani. Amin. Itu yang paling penting. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, kita harus menyambut Dia di dalam hati kita, baru terlibat di dalam melayani. Bapak Ibu, saya menekankan melayani ini bukan hanya sekedar di mimbar, tetapi itu juga penting. Melayani Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan kepada kita, Bapak Ibu, harus mari kita berikan yang terbaik. Menurut kita, belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Saya agak senggol sedikit. Bagi pelayan, jangan terlambat-terlambat, Pak. Bagi saya, tidak mungkin saya marah-marahi, kan? Jangan terlambat, Bapak Ibu. Yang melayani hari ini, Ibu Gembala juga terlambat tadi. Contoh itu tidak boleh, tidak bagus. Saya mengajak, jarang saya terlambat. Saya orangnya memang tidak sehebat orang lain, tapi kalau masalah terlambat, melayani ini itu yang bisa kita lakukan, kan? Betul Bapak Ibu? Jangan terlambat. Saya menegur Ibu Gembala kepada istri saya, jangan terlambat, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Usahakan tanggal 10 sudah ada di sini. Jangan marah ya. Saya mengajak kita supaya kita, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita menyambut Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita terlambat menyambut Tuhan, wah hebat kali kita ya. Kecuali ada insiden. Saya ajak ya. Kalau Bapak Ibu menganggap saya gembala Bapak Ibu pasti mendengar. Kalau Bapak Ibu menganggap saya gembala, ya terserah Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suara. Saya menghimbau saja. Jadi melayani di dalam 9 sampai 11 katakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau menjadi penjala manusia. Kita ini pelayan. Jadi semua yang ada di tempat ini tidak ada yang jadi tuan. Semua menjadi melayani. Saya rindu saya begitu. Kalau gereja kita mau dipakai Tuhan, semua harus melayani. Amin. Semua kita ini sudah dipilih Tuhan, sudah dikasih yang istimewa, yaitu kasih karunia seperti si Petrus. Justru dia menyambut Tuhan dengan baik. Bahkan dia mengatakan dia juga ikut melayani, memberitakan Injil. Dia menjadi penjala manusia. Kita ini harus menjadi penjala manusia. Tidak cukup hanya main gitar saja. Semua harus melayani, membawa jiwa. Supaya apa? Supaya kita juga, gereja kita juga bisa banyak. Kita semua harus melayani. Tidak ada yang dilayani, bahaya yang dilayani. Tidak ada yang tuan. Saya pun tidak mau jadi tuan. Saya juga mau melayani.
Saya juga pernah beres-bereskan semua di sini. Belum ada yang datang, saya sudah datang. Kalau nggak sih simpel. Mic-nya juga saya yang beres-bereskan kok. Karena saya mau melayani Tuhan. Jadi jemaat paling lama maunya jam 10 kurang 15 sudah datang ya. Supaya kita semua tertib. Karena kita menghadap Allah yang besar. Nanti kayak tadi kan kalau terlambat perahu sudah berangkat. Tinggallah kita. Bagaimana itu Bapak Ibu? Kita masih santai-santai, Tuhan sudah datang. Percaya saja Tuhan akan datang. Apa yang kita kerjakan Tuhan akan perhitungkan. Melayani, harus melayani, harus membawa jiwa. Memang itulah perintah Tuhan, membawa jiwa. Semua kita yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mengecap kasih Tuhan, harus membawa jiwa. Tidak cukup hanya dari mulut saya untuk membawa jiwa. Kalau sekarang jiwa-jiwa di sini itu yang datang sendiri kan, yang ditagih Tuhan. Memang di dalam Alkitab perjanjian lama dikatakan, ketika nama Tuhan ditinggikan, menarik semua orang yang datang kepada Tuhan. Kita tinggikan Tuhan di sini, datang orang nanti. Tapi kita juga jangan lupa, yang Tuhan kirimkan kepada kita apa? Visi itu, untuk bukan visi, misi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itulah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Amin. Bukan Bapak Ibu yang memilih Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini, tapi Tuhanlah yang memilih Bapak Ibu untuk datang ke gereja ini. Untuk apa? Bukan untuk menambah kuota, bukan. Tapi untuk apa? Untuk membawa orang kepada Tuhan. Tidak membawa kuota. Tidak perlu kita banyak-banyak kuota di sini kan? Kalau kita tidak bergerak membawa jiwa kepada Tuhan, mari kita layani orang dengan cara apa? Dengan cara kita masing-masing. Apalagi yang sekolah teologi ya. Saya juga sekolah teologi ya. Jangan malas-malas untuk kunjungan ke rumah jemaat. Dan Pak saya juga nih ya. Saya juga. Mari sama-sama ya. Tapi kunjungan bukan berarti kita mengontak di sana, bukan. Menguatkan. Amin. Menguatkan jemaat. Kalau yang tersinggung silakan tersinggung. Daripada saya berdosa, saya ingatkan. Kesempatan itu diberikan kepada kita. Mari kita tangkap. Baik pemain musik tangkap itu. Kalau diberikan Tuhan melayani kesempatan, lakukan yang terbaik. Supaya kamu juga diberkati. Bapak Ibu, sebelum kita tutup firman Tuhan ini, saya coba juga untuk tidak terlalu lama-lama. Saya orangnya suka lama-lama. Ada suatu ilustrasi. Ada seorang pemburu. Suatu kali dia berangkat ke hutan dengan membawa tombak yang sederhana. Tombak, busur. Dia ingin berburu rusa yang besar. Biasanya kalau orang berburu kan pakai anjing, pelacak kan. Ini hanya dia bawa senjata yang sederhana. Tapi keinginannya untuk mendapatkan buruan yang besar, yaitu rusa. Orang ini pergi ke hutan, tidak memakai anjing, pelacak. Dia menunggu di pohon. Nunggu di pohon, biasanya hewan-hewan itu pasti lewat di depan pohon. Jadi dia sambil menunggu. Tiba-tiba ada hewannya itu kelelawar kesialan datang hingga ke atas pohon. Padahal sebenarnya ada kesempatan dia untuk mengkujur atau menombak ya, mengkujur kalau kesempatan. Mengkujur menombak itu buruannya supaya apa? Supaya dapat. Ada kesempatan dia berpikir begini, repot kali aku menombak itu. Belum tentu itu kan bukan itu tujuanku. Tujuanku hanya ingin mendapatkan rusa besar. Begitu Bapak Ibu ya. Rusa besar. Repot kali aku itu. Tidak usah. Lepaslah itu kelelawarnya pergi. Baru datang hewan lagi seekor kancil. Berhenti di depannya. Sampai dijilat-jilat pun tombaknya. Tetapi
Justru para murid bilang, kancing, tidak mau lah saya kancing, kecil kali, nanti nggak ada yang makan di rumah, begitu kan? Terlalu kecil, bukan itu yang mencari. Lewatlah kancil itu. Baru datang lagi kijang. Kijang sama rusa beda nggak? Beda ya. Datang lagi kijang. Sama, lewat aja. Bukan itu yang mencari rusanya. Seharian dia tunggu lewat, tidak lewat. Sehingga dia tertidur, Bapak Ibu. Tertidur. Tiba-tiba sore-sore datanglah rusa yang ditunggunya ini. Tetapi dia tertidur. Sampai diinjak juga kaki si pemburu. Terkagetlah si pemburu. Ketika dia kaget, dia bilang, rusa! Lari rusanya, terjampa-jampa, istilahnya pajang. Apa bahasa Indonesia itu? Terjampa-jampa apa itu bahasa Indonesia? Terbirit-birit. Sehingga buruan yang dia cari, rusa itu tidak ada apa-apa. Dia pulang sia-sia. Jadi Bapak Ibu, maksud saya di situ kesempatan diberikan kepada kita, walaupun mengangkat kursi, ambil sampah, kesempatan itu untuk melayani juga. Amin. Jangan berpikir yang besar-besar untuk melayani. Tidak harus melayani di mimbar ini, Bapak Ibu. Kalau kita katakan kita sudah ikut di dalam melayani Tuhan, semua yang ada di sini adalah pelayan. Mau menyapu, mengambil sampah. Kalau bisa nanti pulang jangan ada sampah, Bapak Ibu ya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Saya melihat, sudah saya amati itu banyak kali sampah. Tidak peduli jemaat kita ini, pikir saya. Padahal ini rumah kita bersama, rumah Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan di dalam melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan. Amin. Itulah kesempatan yang diberikan kepada kita. Kesempatan kita sudah menerima anugerah Allah yang begitu besar. Kalau Bapak Ibu sudah menerima anugerah Allah, sudah masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus melayani. Kita juga harus menghormati, saling menghormati. Yang lebih besar, kemarin saya mengajarkan menghormati yang lebih tua. Jangan sembarangan ngomong, hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan ketika kita lewat seseorang, lewat bos, begitu kan. Padahal pendeta kita. Hati-hati Bapak Ibu, saling menghormati. Saya menghormati Pak Siahaan, saya menghormati yang lain. Tetapi dalam tunduk, dalam kasih. Itu penting. Tak boleh kita asal-asal. Syanu. Hoi. Bahaya. Jadi artinya di situ hal-hal kecil pun kita harus perhatikan. Jadi itulah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Simon Petrus, sehingga dia dikatakan terakhir endingnya apa? Dia tinggalkan semua pekerjaannya. Ayat terakhir dikatakan ya. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu yang di darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Si dia sudah tahu anugerah itu, kesempatan yang besar itu, sampai dia tinggalkan semua. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu meninggalkan semua rumah Bapak Ibu, tidak. Tetapi mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, walaupun kita melayani kecil-kecil.